Seperti halnya Ketua PHDI, izin saya mau cek ombak terlebih dahulu. Satya Ewadiate. Ya. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup rakyat Indonesia. Hidup. Hidup perempuan yang melawan. Hidup. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya saudara ya, dua saudara. Jadi mungkin mesti berpleset. Jadi ini pertama kalinya saya ke Sulawesi Utara, khususnya ke Kota Manado. Jadi mohon maaf apabila ada kekurangan dalam hal sapa menyapa dalam sambutan. Yang saya sucikan, hidup Nabi Suksema sudah memulai acara ini dengan doa yang menyejukkan hati. Semoga Loka Sabo nanti tidak ada yang banting-banting kursi. Yang saya hormati Ketua PHDI Provinsi Sulawesi Utara, juga Ketua PHDI Kota Kabupaten Sulawesi Utara. Yang saya hormati Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Utara. Saya mungkin bisa menyampaikan bahwasanya langkah pemerintah daerah untuk bekerjasama dengan Sulawesi Utara, khususnya KMHDI, adalah langkah yang tepat. Karena kalau saya pantau dari kejauhan dari Jakarta, pimpinan daerah Sulawesi Utara adalah salah satu pimpinan daerah kami yang memiliki keaktifan yang luar biasa, tidak hanya merealisasikan program-program kerjanya, tetapi juga aktif dalam respon isu-isu kekinian. Tepuk tangan sekali lagi. Yang saya hormati Ketua WHDI Provinsi Sulawesi Utara, juga ada Ketua WHDI Kabupaten Kota Sulawesi Utara, kemudian ada Ketua FKKM HDI Provinsi Sulawesi Utara. Tepuk tangan untuk alumni kita. Izin melaporkan Bapak Ibu, kawan-kawan semua, kami berkolaborasi dengan FKKM HDI Astungkara di akhir tahun kemarin sudah berhasil merealisasikan sebuah cita-cita bersama, yang ini merealisasikan tanah sekretariat di daerah khusus Jakarta. Dan pada tahun ini kami akan memulai proses pembangunan dan doakan semoga pasca Mahasabel ke-14 yang rencananya akan dilaksanakan di Lampung, kami juga sekalian bisa menyerahkan kunci sekretariat kepada kepengurusan selanjutnya. Kemudian yang saya hormati Pembimas Hindu Provinsi Sulawesi Utara, terima kasih Bapak sudah selalu mendampingi adik-adik kami di Sulawesi Utara. Kemudian ada Ketua PSN Sulawesi Utara, kemudian ada Ketua DPP Perada Sulawesi Utara, dan juga Ketua DPK Perada Kabupaten Sulawesi Utara. Kemudian yang saya hormati juga kawan-kawan seperjuangan organisasi yang tergabung dalam kelompok Sipayu Plus. Terima kasih sudah hadir pada hari ini. Saya pantau ada HMI, salam untuk Dian Yusrianto. Kemudian ada Hikmah Budi, salam untuk Dian Dwi. Kemudian ada PMI, kalau saya di belakang, salam untuk Dian Ilham. Ini sudah semua ya. Dan juga KMHD kampus yang sudah hadir di sini. Semoga ke depan kolaborasi tetap berjalan dengan lancar. Kalau ada masalah komunikasi sampaikan saja. Oke, tadi sudah banyak disampaikan, saya juga bingung mau menyampaikan apa. Tapi di sini saya sudah mencatat sebenarnya hal-hal yang ingin saya sampaikan. Kebetulan tadi PHDI Provinsi, kemudian Pemimas juga sempat menyinggung terkait dengan salah satunya ada isu efisiensi. Tapi saya ingin memulai sambutan saya dengan fase bonus demografi. Bapak Ibu sekalian dan kawan-kawan semua, saya pikir bonus demografi adalah frase yang sudah familiar di telinga kita. Jadi bonus demografi itu adalah sebuah momentum di mana penduduk usia produktif, mungkin kita yang ada di ruangan ini, lebih besar jumlahnya ketimbang penduduk-penduduk yang usianya tidak produktif lagi seperti balita ataupun orang tua lansia. Dan fase ini sudah kita mulai sejak tahun 2012, Bapak Ibu sekalian. Dan kemungkinan besar fase ini akan berakhir di tahun 2036. Beberapa waktu lalu saya sempat berdialog dengan Wakil Ketua MPR Bapak Edi Suparno,
Jadi saya sampaikan bahwasanya apabila pemerintah tidak berhasil ataupun gagal menangani atau enggak memanfaatkan momentum ini, maka bukan bonus yang tidak dapat, tapi beban demografi atau bahkan kutukan demografi. Sehingga agak sulit ke depan bagi pemerintah, khususnya di tahun 2028, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Beberapa waktu lalu kami juga sempat berdialog dengan Indef, kemudian dengan Kor Indonesia dan juga dengan PCO atau Kantor Komunikasi Kepresidenan, bahwasanya target di akhir kepengurusan masa bakti dari Bapak Presiden Prabowo Subianto itu menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Tadi saya mengutip pembicaraan dari Pak Kaban dan juga Pak Pembina soal efisiensi. Jadi ini masih berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, Bapak Ibu sekalian, bahwasanya pertumbuhan ekonomi itu erat kaitannya dengan 4 hal. Pertama adalah konsumsi masyarakat, kedua adalah belanja pemerintah, yang ketiga adalah investasi, dan keempat adalah ekspor. Jadi pertama berkaitan lagi dengan efisiensi, maka ketika efisiensi seperti perjalanan dinas, kemudian ATK, kemudian hal-hal lainnya yang diefisiensikan, maka ini akan sangat berpengaruh dengan belanja pemerintah yang menyentuh langsung ke masyarakat. Salah satunya adalah meeting-meeting di hotel. Saya yakin seluruh wilayah kabupaten kota di seluruh Indonesia memiliki hotel yang memfasilitasi untuk pertemuan-pertemuan formal. Tapi tidak seperti mungkin di Bali, di Sulawesi Utara yang punya keunikan atau bonus pariwisata. Daerah-daerah lain tentu mengandalkan belanja pemerintah di sektor ini. Nah, apabila hal ini diefisiensikan, maka tentu akan berimplikasi kepada usaha-usaha menengah bahkan menengah ke bawah terkait dengan ini, sehingga apa yang terjadi di Jakarta kemarin dan hari ini dengan aksi-aksi demonstrasi Indonesia Gelap, #Indonesia Gelap, itu adalah bentuk kecintaan mahasiswa kepada bangsanya. Jadi saya harapkan Pemda Sulawesi Utara memiliki pandangan yang sama terkait dengan hal ini. Apabila kawan-kawan Cipayung Plus di Sulawesi Utara melakukan aksi, itu bukan serta-merta kita nyinyir atau tidak cinta dengan tanah air, tetapi ini adalah bentuk cinta terhadap bangsa dan daerah atau tanah kelahirannya sendiri. Kemudian sejak 2012 hingga 2025, 13 tahun berlalu, pertumbuhan ekonomi kita stagnan di level 5%. 5 Februari 2025 kemarin, BPS telah merilis hasil pertumbuhan ekonomi triwulan keempat 2024 maksud saya, di level 5,05%, tumbuh 0,10 dari sebelumnya 4,95%. Jadi ini menjadi tantangan dan sekaligus peluang bagi kita generasi muda untuk membantu bangsa kita mewujudkan pertumbuhan ekonomi tersebut. Dan saya lihat di Sulawesi Utara beberapa programnya menyentuh soal UMKM dan juga membangkitkan jiwa-jiwa kewirausahaan. Seperti yang kita ketahui, salah satu fondasi ekonomi di Indonesia adalah UMKM, dan saya pikir Pemda harapannya bisa memberikan sorotan atau memberikan perhatian lebih terhadap hal ini. Dan apa kaitannya dengan mahasiswa lagi di KMHDI? Kami KMHDI di kepengurusan 2023-2025